多谢二哥，好多了，多谢大。我想，你已经不是我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Sudong Xiankun Season ke-6 episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang kelimanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada para murid dari dinasti Batu Iblis. Berdasarkan apa yang telah mereka lihat, orang-orang ini meyakini kalau sebelumnya telah terjadi sesuatu di tempat ini. Alhasil, Sikun bersama para murid lainnya pun akan terus memasuki tempat itu. Ya, yang penasaran dengan gerbang di depan sana meminta beberapa murid untuk masuk dan melakukan pemeriksaan. Namun belum apa-apa, para murid itu segera dipentalkan, yang tentu saja mengejutkan Sikun. Ini semua tentu adalah ulah dari Liu Yan. Ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu masuk ke dalam gerbang dan mengganggu Lindong. Sikun tahu siapa Liun dan dia yakin kalau Lindong kemungkinan besar berada di dalam sana. Jadi karena itulah dia pun memutuskan untuk melakukan penyerangan. Tapi di hadapan Liuan, para bawahan Sikun itu bukanlah apa-apa. Ia pun mudah mengalahkan mereka, sekaligus memberitahu Sikun kalau ia tidak akan pernah membiarkan siapapun melewati gerbang batu itu. Sikun sama sekali tidak takut kepadanya. Alhasil pertarungan pun langsung saja terjadi antara Sikun dan juga Liu Yan. Sikun memintanya untuk tidak percaya diri karena sosok lemah sepertinya bukanlah apa-apa. Sepertinya kekuatan Sikun ini memang hebat, bahkan Liu Yan itu sempat kesulitan. Tapi Liu Yan akan mengulur waktu selama mungkin agar Lindong bisa bangun. Alhasil pertarungan pun harus kembali lagi terjadi. Kembali kepada Lindong yang juga tengah disibukkan oleh serangan-serangan dari tetua ini. Ia sama sekali tidaklah melawan karena dan begitulah Lindong bisa menyerap semua kekuatan dari tetua itu. Tetua ini memberitahu jika dia ingin memahami esensi sejati dari seni bela diri spiritual Sekte Baiji. Martin seketika saja panik karena sepertinya serangan itu akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Lindong harus bisa menahan semua kekuatan itu karena jika tidak tubuhnya akan hancur. Martin pun segera memberikan bantuan kepadanya karena dia itu tidak akan membiarkan Lindong kehilangan kesadarannya. Bantuan Martin membuahkan hasil karena kesadaran Lindong yang sebelumnya hancur kini berhasil menyatu. Tidak hanya itu saja, namun Lindong juga berhasil memahami esensi sejati dari seni bela diri spiritual Sekte Baiji. Kembali kepada Liu Yan, di mana Sikun masihlah terus memberikan serangan kepadanya. Bisa terlihat dengan jelas kalau Sikun lebih unggul darinya. Tapi Liu Yan tidaklah menyerah dan terus bangkit untuk bisa mengulur waktu selama mungkin. Sudah tidak terhitung berapa banyak luka yang dia terima dari serangan Sikun. Berhubung dia tidak kunjung menyerah, maka Sikun akan mengabulkan keinginannya untuk mati pada hari ini juga. Serangan kembali dilakukan oleh Sikun. Bahkan ini mungkin jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pergerakannya juga telah meningkat yang membuat Liu Yan sama sekali tidak bisa mengikuti pergerakannya. Hingga pada akhirnya seluruh serangan itu mengenai Liu Yan. Setelah dia jatuh tak berdaya, Sikun pun mengajak semuanya untuk masuk menemui Lindong. Meskipun sudah terluka sangat parah, Liu Yan itu kembali bangkit karena dia sudah mengatakan tidak akan ada satupun orang yang dia izinkan masuk. Karena dia belum meninggoy, Sikun akan memastikan kalau serangannya kali ini akan membuat Liu Yan menemui sang pencipta. Tapi sebelum serangan itu mengenainya, Lindong datang dan langsung saja melakukan serang balik kepada Sikun. Lindong terlihat cukup panik karena kondisi Liu Yan yang tidak baik-baik saja. Sedangkan Liu Yan meminta untuk tidak perlu khawatir, pasalnya dia cukup senang Lindong telah kembali. Melihat semua luka pada Liu Yan membuat Lindong menjadi begitu murka. Ia langsung saja melampiaskan seluruh amarahnya kepada Sikun.
Pertarungan pun telah terjadi antara Lindong dan Sikun. Dalam pertarungan itu, pergerakan Lindong benar-benar sangatlah cepat. Bahkan Sikun tidaklah memiliki kesempatan untuk melawan. Dia hanya mampu menerima seluruh serangan yang Lindong lancarkan. Ia pun bingung bagaimana mungkin Lindong seketika saja menjadi lebih kuat. Tapi Sikun yang memiliki harga diri tinggi tidaklah mau kalah dari Lindong. Dan kali ini Sikun sepertinya telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menyerang Lindong. Namun apapun yang dia lakukan, semuanya bisa dengan mudah Lindong hindari. Tidak hanya itu saja, namun Lindong juga bisa melancarkan serangan balik yang tidak dapat dihindari olehnya. Alhasil serangan petir Lindong berhasil mengenai tubuh Sikun. Ia pun menjadi begitu kesal karena diperlakukan seperti ini olehnya. Sikun yang dipenuhi oleh amarah pun mulai melakukan sesuatu pada pedangnya. Seketika saja kekuatan yang mengerikan pun telah Sikun keluarkan, di mana dia akan menggunakan teknik tebasan iblis pembelah langit untuk bisa menghabisi Lindong. Serangan itu langsung saja dia lancarkan kepadanya. Bagi Lindong, semua ini masihlah terlalu lemah. Dengan menggunakan tombaknya saja, serangan yang Sikun banggakan telah hancur di hadapannya. Yang mana ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Tapi Sikun masihlah belum menyerah. Ia mencoba menggunakan tebasan gabungan iblis ganda. Lindong berjanji akan membalas seluruh luka yang ada pada Liu Yan berkali-kali lipat. Serangan langsung saja dilakukan oleh Sikun. Lindong akan meladeninya dengan teknik kurungan tangan surgawi. Adu serangan pun telah terjadi, di mana tentu saja dengan kekuatan Lindong sekarang, serangan Sikun bukanlah apa-apa. Semua itu hancur dan serangan Lindong langsung saja mengenai tubuhnya. Lindong masihlah belum berhenti dan langsung saja melakukan penyerangan lagi karena dia ingin memastikan kalau ini adalah akhir dari hidup Sikun. Setelah memberikan luka yang fatal kepadanya, Lindong pun memeriksa kondisi Liu Yan. Sedangkan Liu Yan yakin kalau kakaknya sudah berhasil menguasai sebuah teknik rahasia. Lindong memintanya untuk berhenti berbicara. Martin juga kesal karena Liu Yan memaksakan dirinya, tapi berkat waktu yang dia berikan, Lindong tidaklah diganggu. Martin meminta kantong Xiankun miliknya karena dia akan mengobati Liu Yan. Lindong juga diminta untuk membantunya. Entah apa yang terjadi kepada Sikun, kemungkinan beliau itu sudah meninggoy. Di sisi luar dari tempat ini terlihat para murid dari dinasti Yaoguan. Sesaat kemudian Yoking pun keluar, yang mana ternyata dia juga telah berhasil mendapatkan sebuah gulungan yang sepertinya adalah teknik rahasia. Dan begini Yoxing pun yakin kemampuannya akan meningkat. Tapi kunci tanah rahasia kuno keluar dan memberikan sebuah tanda. Ini tentu membuatnya terkejut. Hal yang sama juga terjadi kepada Hong Li, di mana ia bingung dengan apa yang telah terjadi karena kunci tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah cahaya. Sinol kembali kepada Lindong, di mana semua luka yang ada pada Liu Yan telah berhasil dipulihkan. Ini tentu saja membuat mereka menjadi senang. Tapi Martin mengingatkan kalau metode penyembuhan itu hanyalah sementara. Jadi Liu Yan tidak boleh memaksakan diri dulu. Liu Yan paham dan dia akan mengingat perkataannya. Kunci tanah rahasia kuno milik Lindong juga mengalami sesuatu, di mana dia bingung dan apa yang terjadi. Selain itu, dia juga mengeluarkan pilar cahaya. Begitu pula dengan milik Sikun yang telah meninggoy. Martin yakin kalau tanah rahasia kuno yang sebenarnya akan terbuka. Martin pun mengajak mereka untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Tidak lupa kunci milik Sikun juga dia bawa. 多谢二哥，好多了，多谢大。 Di luar mereka pun melihat sebuah pilar cahaya lainnya. Lindong merasa itu berkaitan dengan runtuhnya sekte Beiji. Martin yakin kalau semua orang telah melihat pilar itu, jadi mereka harus pergi menuju tempat tersebut. Tapi setelah mereka pergi, ada seorang pria misterius yang baru saja tiba, di mana ia yakin kalau yang ditunggu-tunggu telah dimulai. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana semua orang dari berbagai dinasti telah berada di sana. Mereka yakin kalau tanah rahasia kuno akan memberikan kejutan lagi. Mereka penasaran kali ini harta karun apa yang akan muncul. Tapi tentu saja mereka harus berhati-hati. Semakin kuat harta, maka semakin kuat juga bahayanya. Terlebih lagi gerbang perunggu yang ada di depan mereka terus memancarkan aura yang berbahaya. Hong Li penasaran apakah Yoki mengetahui tentang tempat ini.
Yao Xing berpikir kalau mereka harus menggunakan kunci yang sama untuk membuka gerbang perunggu. Hanya saja Hong Li sudah mencobanya dan tidak menimbulkan reaksi apapun. Yang sepertinya mereka harus mengumpulkan 4 kunci dulu, baru tahu apa yang terjadi. Kini mereka hanya perlu menunggu Sikun dan juga Lindong. Tapi Hong Li bingung karena mereka itu datang dalam waktu yang lama. Dia pun yakin sesuatu telah terjadi. Hingga sesaat kemudian Lindong telah datang, di mana kedatangan mereka tentu saja membuat yang lainnya terkejut. Terlebih lagi, aura dari Lindong telah berbeda daripada sebelumnya. 都不准了，这同门，却全然没有反应，指引为什么？ Para murid dari dinasti Batu Iblis sudah tahu kalau dia telah menghabisi Sikun. Ini tentu saja membuat Hong Li dan juga Yao Qing terkejut, karena bagaimana bisa Sikun dihabisi olehnya. Dan begini maka Sikun dan Sisuan sama-sama ditangani oleh Lindong. Bisa dikatakan kalau ini seharusnya menjadi akhir dari dinasti Batu Iblis. Sesaat kemudian keempat gerbang mulai mengalami sebuah reaksi, di mana hal yang sama juga terjadi kepada 4 kunci. Sepertinya memang benar kalau gerbang ini dengan tanah suci rahasia kuno saling berhubungan satu sama lain. Murid Lindong yang memiliki 2 kunci semakin membuat situasi memanas, terutama para murid dari dinasti Batu Iblis, karena dia itu begitu berani mengambil kunci milik Sikun. Namun Lindong tidaklah meladeni bacotan para keronco itu, bahkan dia juga menahan Liu Yan. Sesaat kemudian pria berjubah sebelumnya pun akhirnya mulai menampakkan dirinya, yang ternyata adalah Lin Langtian, di mana dia sangat kesal dengan perbuatan dari Lindong. Itu sama saja dan mempermalukan dinasti Agung Yan. Tapi Lindong tidaklah terlalu peduli, karena bagaimanapun Sikun telah mati. Lantas untuk apa juga dia tidak mengambil kunci tersebut? Lin Langtian pun penasaran bagaimana cara Lindong mengalahkan Sikun. Dia yakin Lindong pasti telah menggunakan trik licik. Apa yang Lin Langtian katakan adalah untuk memanas-manasi situasi. Karena dan begitulah kebencian pada Lindong akan semakin besar. Tapi Lindong tahu betul kalau Lin Langtian sendiri sangat ingin mendapatkan kunci tersebut. Lin Langtian tidaklah membenarkan hal itu, tapi dia memang mengakui kalau mereka berasal dari dinasti yang sama. Namun Lindong itu memiliki reputasi yang buruk, jadi seharusnya mereka sadar kalau Lindong tidaklah pantas berada di sini. Atas apa yang telah dia katakan membuat semua orang mulai membenci Lindong, begitu pula dan Hong Li dan juga Yao Qing. Karena bagaimanapun semua orang mulai menceritakan tentang apa yang telah Lindong lakukan kepada mereka. Semua orang meminta Lindong untuk menyerahkan kunci tanah rahasia kuno. Lindong tidaklah sudi karena dia mendapatkan kunci itu dengan kemampuannya sendiri. Jika mereka mau mengambilnya, maka Lindong mempersilahkan mereka untuk bertarung dengannya. Alhasil Hong Li pun maju untuk menantangnya. Terlebih lagi Lindong harus menyerahkan pil reinkarnasi hidup dan mati kepadanya. Tidak hanya Hong Li saja, namun Yao Xing juga akan bertarung dengannya. Karena bagaimanapun dia harus membalaskan dendam para juniornya. Karena sudah seperti ini, maka Lindong dan Liu Yan akan meladeni mereka. Selain itu, Lindong juga mentertawakan Lin Langtian karena dia hanya berani bermain keroyokan dengannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.